Hello guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan membahas mengenai for loops yang bisa digunakan untuk iterasi atau perulangan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung mulai ke penjelasannya. Seperti biasa, di sini aku sudah berada di dalam Jupyter Notebook yang akan aku gunakan untuk coding. Dan di sini misalnya kamu ditugaskan untuk mencetak angka 1 sebanyak 10 kali. Buat kamu yang belum mengenal for loops, tentunya kamu akan membuat seperti ini. Print 1, terus aku copy paste banyak 9 kali seperti ini, dan kita sudah mendapat 1 sebanyak 10 kali, 1 sebanyak 10 kali. Dan di sini aku akan menjelaskan mengenai for loops untuk memudahkan perulangan seperti ini. Untuk for loops kita cukup membuat for, terus kita masukkan misalnya i in range 10, terus aku akan print 1, terus coba aku jalankan. Nah, for loops akan mengulangi perintah print 1 sebanyak 10 kali. Dari mana sebanyak 10 kali itu? Sebanyak 10 kali itu di-define ketika kita menulis range 10. Karena range 10 ini akan membuat suatu list sebanyak list dengan angka 0 sampai ke 9. Print 10, terus aku coba print listnya. Nah, seperti ini. Jadi dia akan membuat angka dari 0 sampai 9. Perlu diingat bahwa angka yang kita specify di dalam range, itu kalau misalnya kita cuma specify satu angka, maka dia akan membuat 0 sampai ke satu angka sebelum angka yang kita specify. Dan kalau misalnya kita mau sampai angka ke 10, kita bisa 11, sehingga dia akan membuat rangkaian angka yang berurutan sampai dari 0 sampai ke 10. Di dalam for loops, kita juga bisa mencetak angka i, di mana angka i ini adalah angka di mana perulangan berada saat ini. Misalnya kita gunakan seperti ini, print i. Nah, di sini dia akan mencetak angka 0 sampai 9. Kenapa 0 sampai 9? Karena pada saat ke 0, kita mencetak angka 0, terus pada saat perulangan ke-1, kita mencetak angka angka 1, dan juga pada perulangan kedua, kita mencetak angka 2, dan seterusnya. Sampai list di dalam range ini habis. Terus for loops juga bisa kita gunakan, misalnya kita mau mencetak angka dari 1 sampai ke 10. Jadi, sekali lagi perlu diingat kalau angka yang terakhir ini, yang n, tidak diikutkan di dalam sebuah perulangan. Terus kita coba cetak. Nah, di sini angka yang akan keluar adalah 1 sampai 10. Terus for ini juga bisa kita gunakan kalau misalnya kita mempunyai list. Misalnya list, terus di sini aku masukkan huruf C, terus D. Terus aku coba pakai for loops untuk mengulangi print daripada item di dalam list ini. Jadi for underscore in list, terus print underscore. Nah, di sini dia akan mencetak nilai di dalam list kita. Terus selain itu, kalau kita menggunakan list, kita juga bisa menggunakan enumerate yang akan membuat tuple. Misalnya seperti ini, kita enumerate list. Nah, dia akan membuat objek enumerate, yang dimana enumerate ini adalah sekumpulan nilai dalam bentuk tuple, di mana indeks pertama atau item pertama itu adalah indeks, dan item kedua adalah nilainya. Misalnya seperti ini, list enumerate. Nah, di sini kita sudah membuat enumerate daripada list yang kita spesify sebelumnya.
Jadi yang pertama adalah indeks, dan yang kedua adalah nilai daripada list di dalam indeks tersebut. Terus kita bisa juga mencetaknya seperti ini, misalnya i, j, dan kita mau print misalnya f string, terus i kali j, sama dengan i kali j. Nah, di sini dia akan mengalihkan string ini sebanyak indeks kali, sehingga 0 kali a itu tidak ada, terus 1 kali b itu sama dengan b, dan seterusnya. Kita bisa juga menggunakan for untuk dictionary. Misalnya kita buat dictionary yang berisikan 0, terus key-nya 0, terus ini A, terus 1, key-nya B, value-nya B, terus key-nya 2, value-nya C, dan yang ketiga value-nya D. Terus kita gunakan for i in dictionary, kita print i. Kalau seperti ini dia akan mencetak nilai, hanya nilai daripada dictionary itu. Bagaimana kalau kita ingin mencetak key-nya juga? Kita bisa menggunakan items, dan kita bisa, karena nilai yang dicetak itu 2, kita gunakan i dan j, dan kita print i sama dengan j. Gunakan f string. Terus di sini key i sama dengan value j. Nah, untuk key yang 0, value-nya adalah a, key yang 1, value-nya adalah b, dan seterusnya. Berikutnya, kita juga bisa menggunakan for loops di dalam for loops. Jadi namanya nested loops. Misalnya for i in range 10, 3 misalnya. Terus aku mulai dari 1. Dan di sini di dalamnya aku akan menggunakan for loops juga. For j in range 11. Ini 10 saja. Terus berikutnya print f string i kali j kali j. Itu sama dengan i kali j. Nah, di sini kita sudah mendapat perkalian dari 1 kali 0 sampai 2 kali 9. Jadi yang perlu diingat di sini, dia akan mengeksekusi for loops yang di dalam dulu, baru for loops yang di luar. Jadi program ini akan menghabiskan for j in range 10, dan baru kemudian dia akan keluar dan masuk ke for yang kedua. Jadi for in range 1-3, baru kemudian eksekusi lagi for loops yang di dalam. Jadinya seperti ini. 1 kali 0 sampai 1 kali 9, baru ke 2 kali 0 sampai 2 kali 9. Bukan seperti ini. For j in 1-3. Ini 10. Nah, bukan yang seperti ini. Kira 0 kali 1, 0 kali 2, baru 1 kali 1, 1 kali 2, dan seterusnya. Berikutnya aku akan menjelaskan mengenai for loops yang bisa digunakan untuk string. Misalkan for underscore in, kita di sini specify string yang akan kita gunakan untuk perulangan, misalnya karakter. Terus kita print underscore.
Nah, untuk string, dia akan mengulangi per karakter di dalam string itu. Selain itu, kita juga bisa mengkombinasikan for loops dengan if. Misalkan for i in range 100, 1 sampai 100. Kemudian di sini sebelumnya aku akan membuat satu list dengan bilangan ganjil atau odd dan bilangan genap atau even. Dan kemudian di dalam for ini aku akan menggunakan if. Kalau misalnya angka saat ini itu bisa dibagi dengan 2 dan sisanya sama dengan 1, maka dia akan menambahkan angka tersebut ke dalam odd, ke dalam list odd. The depan i. Sementara kalau misalnya tidak bisa, maka kita akan menambahkan angka tersebut ke dalam list even. Kan? I. Sebelumnya kita jalankan ini dulu. Terus kita coba print out. Nah, di sini kita mendapatkan angka-angka ganjil yang terdapat di antara 1 sampai 100. Sementara kalau misalnya kita mau angka genap, kita bisa print even. Nah, di sini even itu adalah list yang berisikan angka-angka genap di dalam di antara angka 1 sampai 100. Sekian saja video kali ini, terima kasih sudah menonton, jangan lupa di like dan juga subscribe. Semoga bermanfaat, see you next time.